Perkenalkan, saya Alberta Rentino Ventira. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek tingkat 3 saya, yakni merakit solar cell power bank. Di sini saya menggunakan solar cell atau panel surya yang fungsinya untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik hingga akhirnya dapat digunakan untuk mencarger handphone. Komponen yang saya butuhkan, yang pertama ada panel surya atau solar cell. Ini adalah panel surya yang saya gunakan. Fungsinya untuk mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, komponen USB booster 5 volt. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh panel surya. Ini adalah penampakan dari USB booster 5 volt. Jadi pada umumnya tegangan yang dibutuhkan oleh handphone itu 5 volt. Jadi di sini saya menggunakan booster 5 volt. Selain itu karena fungsinya sebagai booster, jadi ketika tegangan yang dihasilkan oleh panel surya ini turun, modul ini tetap bisa menghasilkan tegangan yang cukup, yakni 5 volt, untuk mengisi ulang perangkat handphone. Nah, selain itu, output dari modul USB booster ini adalah konektor female USB, sehingga dengan kabel USB sebenarnya bisa langsung digunakan untuk mencarger handphone. Hanya saja karena di sini saya menggunakan indikator untuk mengindikasikan tegangan yang terjatuh, yang tersimpan. Jadi di sini saya memerlukan soket terminal, yakni 4 buah. Lalu selanjutnya ada modul charger. Ini merupakan penampakan dari modul charger. Jadi fungsi dari modul charger ini adalah untuk mengisi ulang baterai lithium. Semisal kita ingin menggunakan power bank ini tapi tidak ada cahaya matahari, jadi kita dapat mencharger baterai lithium melalui modul charger ini. Bisa menggunakan charger handphone biasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada baterai lithium. Fungsinya untuk menyimpan daya listrik di power bank ini. Jadi ketika tidak ada cahaya matahari, power bank ini tetap dapat digunakan karena ada daya yang tersimpan di baterai lithium. Selanjutnya saklar on off. Ini saklar on off. Letaknya di antara baterai lithium dan booster untuk memutus arus antara booster dan baterai. Jadi baterai tidak boros karena mengaktifkan modul output booster. Ini adalah skema rangkaian reel. Jadi rangkaian ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama solar cell sebagai sumber tenaga, lalu baterai cadangan sebagai tempat pengisian daya pertama dari solar cell dan sumber tenaga jika tidak ada cahaya matahari. Lalu modul charger sebagai pengisi ulang baterai cadangan juga ketika tidak ada cahaya matahari. Yang terakhir adalah rangkaian penguat booster. Kalau melihat dari rangkaian sebelumnya, rangkaian reel, di sini saya menambahkan indikator dan soket terminal. Lalu cara kerja dari power bank ini, yang pertama, cahaya matahari akan diterima oleh solar cell. Setelah itu solar cell mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik akan diproses melalui rangkaian stable multivibrator untuk proses switching untuk menaikkan arus. Nah, setelah itu daya yang dihasilkan digunakan untuk mengisi daya pada baterai cadangan. Lalu energi atau daya yang tersimpan dalam baterai cadangan ini akan digunakan untuk proses pengisian ulang baterai handphone. Lalu untuk cara penggunaannya ada 2, yaitu ketika tidak ada cahaya matahari dan ketika ada cahaya matahari. Ketika tidak ada cahaya matahari, ini cek daya pada baterai cadangan dengan menyalakan saklar on off. Untuk melihat daya yang tersimpan,
dapat terbaca pada indikator. Setelah itu, apabila indikator menunjukkan terdapat tegangan, maka kita dapat langsung menggunakan power bank ini dengan cara menghubungkan soket USB male ke soket female USB. Nah, lalu dapat langsung dihubungkan ke handphone. Lalu selanjutnya adalah cara penggunaan ketika cahaya matahari mencukupi. Alat powerbank ini tetap dapat langsung digunakan karena cahaya matahari langsung dikonversi, lalu langsung masuk ke baterai lithium dan langsung dapat digunakan untuk mencarger handphone. Seperti itu. Saya akan mendemonstrasikan solar cell powerbank ini. Bisa kita lihat di sini tuh cuacanya terang. Jadi sebelum saya membuat video ini tadi powerbank ini sudah saya charger menggunakan panel surya. Jadi sudah ada daya yang tersimpan di baterai lithium. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi cara penggunaannya. Ketika sudah ada daya yang tersimpan di baterai lithium, yang pertama adalah mengaktifkan saklar. Bisa terlihat ada tegangannya 5 volt. Nah, lalu kita tinggal mengkoneksikannya dengan kabel. Lalu jangan lupa di satu. Tadi handphone dikoneksikan melalui kabel USB ke port terminal powerbank solar cell ini. Dapat dilihat bagian bawah ada charging 3%. Jadi terbukti bahwa solar cell powerbank ini berfungsi dengan baik. Hanya saja memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan charger adaptor yang pada umumnya karena solar cell yang digunakan hanya satu. Kalau ingin arus yang lebih, dapat menggunakan lebih dari satu solar cell yang disusun secara paralel. Terima kasih.